Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Umi sudah berhasil menceritakan hari-hari papa yang biasanya suram semenjak ibu pergi, simpul Dika. Mana mungkin aku tega merusak keceriaan itu? Andai saja kamu pernah bercerita tentang Dika sebagai panggilanmu di rumah, tatapan mata Tanti menerawang. Mungkin aku sudah bisa tahu sejak awal bahwa selama ini aku dengan calon anak tiriku. Dika tersenyum getir, itu bukanlah sesuatu yang penting untuk diceritakan. Andai aku bercerita pada ayahmu perihal status dosenku, sambungan. Mungkin fakta bahwa kita sudah saling mengenal selama bertahun-tahun akan diketahui oleh beliau. Dika mengangguk, tapi kamu juga tahu bahwa aku tidak pernah bercerita tentang sesuatu selama tidak ada yang menanyakannya, tambah Tanti. Jadi ketika ayahmu tidak bertanya perihal pekerjaanku, mana mungkin aku bersedia menjelaskannya tanpa diminta. Semua sudah terjadi. Dika menghela napas, percuma menyesalinya. Ya, sekarang aku makin percaya pada idiom. Ucapan adalah doa. Kenapa? Tanya Tanti. Selama ini kupanggil Bu Tanti dengan sebutan Umi. Jelas Dika, nyatanya dalam beberapa waktu ke depan, Bu Tanti akan menjadi Umiku. Tanti menanggapi dengan menyentuh pelan pipi kiri Halim. Terlepas dari semua yang telah terjadi di antara kita, aku bahagia karena kelak akan memiliki Umi sebagai ibu tiri. Lanjut Dika, Papa juga pasti akan berbahagia dengan pernikahannya bersama Umi. Bermenit-menit berikutnya, mereka saling diam. Tak ada perbincangan yang terjadi, namun meski situasi menjadi sunyi, di antara keduanya berbicara lebih banyak daripada sekedar bahasa verbal. Kesunyian dipecahkan Tanti yang bertanya, mau kubuatkan kopi? Boleh, jawab Dika. Umi, bolehkah aku menemani saat proses meracik kopi? Tentu, ucap Tanti sambil tersenyum lembut. Ayo. Di dapur, Tanti segera mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk membuat kopi dengan metode manual brew, sebuah server dan 2 gelas mini, teko leher angsa, timbangan digital, V60 dripper, dan kertas filternya juga gilingan kopi handy. Tanti juga mengambil toples berisi biji kopi dari dalam lemari kayu di atas meja dapur. Yang dipilihnya adalah biji kopi dari perkebunan di Gunung Manglayang. Aroma harum kopi yang telah dipanggang itu segera menyeruak dan terhirup hidung mereka. Kamu tahu, ujarnya. Proses menikmati secangkir kopi sudah dimulai sejak menciumi aroma bijinya. Segera setelah toplesnya dibuka, seperti sekarang Ina. Dika mengangguk. Tanti mulai menimbang biji kopi dengan seakurat mungkin hingga display pada timbangan menunjukkan angka 30 gram. Tersebut dimasukkan ke dalam giliman handy. Setelah gagangnya kembali terpasang pada posisinya, Tanti mengayuh handle tersebut searah jarum jam. Dika memperhatikan aktivitas Tanti sambil memeluknya. Kesepakatan di antara kita praktis sudah berakhir ya, bisiknya.
Tanti menjawab dengan anggukan. Umi, selama kesepakatan itu berlangsung, tanya Dika. Kembali Tanti mengangguk. Bolehkah ku buat Umi kembali selepas kesepakatan berakhir? Tanya Dika lagi. Tentu. Tanti meletakkan gilingan kopi di atas meja, kemudian berbalik menghadapi Dika. Untuk terakhir kalinya, Dika. Mau? Dika balik bertanya. Karena aku bersumpah takkan pernah menyentuhnya Umi setelah resmi menjadi istri papa. Aku mau, jawab Tanti. Andai itu bisa mengurangi kekalutan di hatimu, akan kuturuti kemauanmu. Terima kasih, gumam Dika. Sekarang kutanya, ujar Tanti. Mana yang ingin lebih dulu kamu nikmati? Kopi atau... Dika merasakan wanita berwajah manis dalam pelukannya menunjukkan gelagat terbangun, maka diliriknya wajah Tanti dan ya, calon ibu tirinya telah terjaga. Mereka saling tatap begitu lekat. Kamu tetap terjaga selama aku tidur? Tanya Tanti. Dika tersenyum dan mengangguk. Kalau aku juga tertidur, siapa yang akan menjaga Umi? Kamu, gumam Tanti. Suatu hari nanti ayahku yang akan menjaga Umi, ucap Dika. Umi tenang saja, papa adalah lelaki yang mencintai keluarganya. Nanti Umi akan menjadi anggota baru keluarga kami. Pastinya papa akan mencintai Umi. Tanti tersenyum. Jujur, rasanya berat untuk menghadapi kenyataan bahwa wanita yang kucintai akan menikah, lanjut Dika. Menikah dengan ayahku pula, tapi cinta akan selalu datang dan pergi. Tanti menanggapi penuturan Dika dengan sentuhan lembut di pipi kanan lelaki itu. Aku pernah menonton sebuah drama Jepang, sambung Dika. Di episode terakhir, tokoh utama wanitanya bilang, hanya butuh 3 langkah agar aku melupakan mantan pacarku, imbuh Tanti. Aku menonton drama Jepang tersebut dan aku setuju dengan kata-kata tersebut. Melupakan cinta yang pernah hadir di masa lalu itu mudah, hanya butuh 3 langkah, timpal Dika. Tapi terkadang kita membuatnya jadi sulit dengan enggan melupakannya. Kita membuatnya jadi sulit karena tidak mau melangkah. Aku tidak akan pernah melupakan perasaan cintaku terhadap Umi, tambah Dika. Aku akan selalu mengingat bahwa aku pernah mencintai Umi. Tapi aku akan memilih untuk berdamai dengan kenyataan bahwa cintaku tersebut tidak mungkin berbalas. Cintamu berbalas, Dika, ujar Tanti. Kelak aku akan menjadi ibumu, mana mungkin aku tidak mencintaimu. Benar, Umi, Dika menganggukkan kepalanya. Rasa cinta dengan tendensi yang berbeda tapi pada hakikatnya tetaplah sebentuk cinta. Tanti mengangguk di kening Dika dengan penuh perasaan.